Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunandriani, NIM 12006004. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Usuluddin Art dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang belajar. Sebelum saya menjelaskan materi saya, jangan lupa untuk like video ini karena satu like dari kalian akan bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantungnya pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai arti belajar dengan segala aspek, bentuk, dan manifestalnya mutlak diperlukan oleh para pendidik, khususnya pada guru. Sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi atau materi pelajar. Orang yang beranggapan demikian biasanya akan segera merasa bangga ketika anak-anaknya telah mampu menyebutkan kembali secara lisan sebagian informasi yang terdapat dalam buku teks atau diajarkan oleh guru. Yang kedua, teori belajar dan pembelajaran. Setiap teori-teori pembelajaran pasti memiliki persoalan yang membedakan dengan teori yang lainnya. Selain itu juga memiliki perubahan dari masa ke masa. Persoalan mendasar antara lain persoalan mengenai hakikat pembelajaran dan proses pembentukan. Kriteria teori yang ideal. Jenis teori ideal diperjuangkan oleh para teoritis yang paling ambius adalah yang mirip dengan cita-cita yang digagas oleh Hull namun gagal diwujudkan, yaitu format akurat konsisten secara internal namun sekaligus juga cukup luas cakupannya sehingga meliputi seluruh topik mengenai pembelajaran motivasi. 4. Belajar dalam perspektif psikologi dan agama. Menurut para ahli psikologi pendidikan, khususnya yang tergolong kognitif, ahli sains kognitif sepakat bahwa hubungan antara belajar, memori, dan pengetahuan sangat erat dan tidak mungkin dipisah. Memori yang biasanya kita artikan sebagai ingatan itu sesungguhnya adalah fungsi mental yang menangkap informasi dan stimulus, dan ia merupakan storage system, yakni sistem penyimpanan informasi dan pengetahuan yang terdapat dalam otak manusia. Setiap informasi yang kita terima sebelum masuk dan diproses oleh subsistem akal pendek terlebih dahulu disimpan sesaat atau tepatnya lewat karena dalam waktu sepersekian detik. Belajar adalah yang paling vital dalam setiap unsur pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya penuh ada pendidikan sebagai suatu proses belajar hampir selalu mendapat tempat yang luas dalam berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya pendidikan, misalnya psikologis pendidikan. Karena demikian pentingnya arti belajar, maka bagian terbesar upaya riset dan eksperimen psikolog pendidikan pun diarahkan pada tercapainya pemahaman yang lebih luas dalam mendalam menguasai proses perubahan manusia itu. Teori belajar humanistik. Teori humanistik menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditunjuk untuk kepentingan memanusiakan manusia. Teori humanistik sifatnya lebih menekan bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimiliki, menciptakan peserta didik menjadi sosok manusia yang ideal dalam proses pembelajaran, harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang menyebabkan manusia memiliki kebebasan untuk beraktualisasi, kebebasan untuk berpikir alternatif, dan kebebasan untuk menemukan konsep dan prinsip. Teori-teori belajar humanisme antara lain Kolb-Holney dan Mumford serta Habermas. Menurut Kolb, teori belajar dibagi dalam 4 tahap, yaitu tahap pengalaman, tahap pengamatan, dan tahap konseptualisasi, tahap eksperimentasi.
Pengalaman konkret pelajar adalah seseorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya. Pada tahap pengamatan aktif dan reflektif belajar, harus memberikan kesempatan kepada seluruh siswa melakukan observasi, diberi kebebasan melakukan pengamatan. Maka, selanjutnya siswa diberikan kebebasan untuk merumuskan konseptualisasi hasil pengamatannya. Artinya, siswa berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang melakukan eksperimentasi. Secara aktif, seseorang sudah mampu mengaplikasi konsep-konsep teori-teori aturan-aturan ke dalam situasi nyata.